Hari ini saya mau sharing topik yang menurut saya sangat seru dan demand-nya sedang tinggi-tingginya. Kita sama-sama tahu bahwa belajar di rumah itu sedang sangat sangat digembar-gemborkan. Kemudian terlepas dari pro dan kontranya, ada banyak resep untuk bisa membuat pembelajaran itu meskipun jarak jauh, tapi jadi lebih bermakna prosesnya dan outputnya itu berdampak bagi masyarakat. Nah, saya izin untuk menampilkan layar. Semoga ini bisa cukup membantu. Pertama-tama saya mohon maaf dulu karena ini saya nyiapinnya mendadak 1 jam lalu habis saya selesai meeting. Jadi kalau berantakan sedikit dan elemen-elemennya itu ngacak, saya mohon maaf ya. Nanti saya akan usahakan supaya teman-teman semua juga bisa dapat materinya, either bentuknya gambar atau PDF. Nanti kita lihat ya. Nah, saya pertama-tama mau apresiasi dulu ya. Saya senang dibikinin posternya bagus banget sama Kak Satria gitu. Requestnya terpenuhi semua dan semoga saya bisa berbagi hal yang bermanfaat di sini. Nah, hari ini topiknya kita akan berbicara soal proses belajar yang bermakna dan output belajar yang berdampak untuk masyarakat. Jadi di sini ada 2 kata kunci ya. Ada proses, kemudian ada output. Nah, mungkin sedikit overview gitu ya. Kalau ngomongin proses dan ngomongin output, sebetulnya ada satu model yang sangat pas. Mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya. Ada modelnya IPO gitu ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, kurang lebih terms proses dan output yang saya gunakan itu adalah yang ada di model IPO. Nah, di industri saya dalam sehari-hari praktik untuk pengembangan sekolah, jadi ini kebaca nggak ya? Nggak terlalu kebaca ya. Saya coba gini kayaknya lebih bagus ya. Oke, di sini. Oke, layar saya. Karena gambarnya kecil, Jim. Jadi kalau diperbesar blur ya. Kayaknya karena saya pakai ini deh. Saya pakai dua alat. Coba saya coba ini ya. Saya coba cek. Oke, kalau gitu saya izin gini aja. Selalu ada jalan pintas. Nah, jadi biasanya kalau ngomongin IPO gitu ya, ini pembahasannya kalau di area edukasi, di pengembangan guru dan sekolah, biasanya akan ngomongin gurunya akan bikin apa, interaksi dengan murid ngomongin seperti apa, dan outputnya murid akan bisa apa. Nah, di sini kalau dilihat, kami itu ngajarin biasanya guru akan bisa bikin A, B, C, D, E. Ini beberapa di antaranya aja. Dan di kelas, interaksinya akan menggunakan A, B, C, D, E. Dan siswa akan bisa membuat A, B, C, D, E. Nah, ketika tadi saya menyinggung soal mewujudkan proses yang bermakna dan output yang berdampak bagi masyarakat, sebetulnya itu akan membicarakan tentang aspek yang namanya deep learning. Jadi bagaimana membuat pembelajaran menjadi bermakna. Nah, aspek deep learning itu sendiri sebetulnya saya ambil dari bukunya Elements of Learning. Ini diberikan oleh Apple untuk pengembangan sekolah menggunakan teknologi Apple dan menyisipkan komponen-komponen ini dalam pembelajarannya. Nah, di sini ada 5 sebetulnya. Ada yang pertama itu ada teamwork, kemudian ada critical thinking, ada personalisasi pembelajaran atau personalization of learning, ada komunikasi dan kreasi, communication and creation, dan real world engagement. Dari 5 aspek ini, hari ini saya hanya akan bahas 1 karena ini topiknya sangat kompleks,
dalam banget untuk setiap komponen. Ketika saya menyinggung kalimat outputnya berdampak bagi masyarakat, sebetulnya yang saya maksud itu adalah tentang real world engagement. Jadi kita biasanya belajar sesuatu, udah ngerti sesuatu, tapi manfaatnya buat siapa? Udah belum dibuat manfaatnya itu buat masyarakat. Nah, real world engagement ini komponen yang paling susah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Kalau saya nerjemahinnya keterkaitan dengan dunia nyata. Nah, terkait itu seperti apa dan kenapa harus? Nah, saya akan sharing di sini. Oke, di real world engagement ini pertama-tama saya akan ngajak mengetahui dulu mengapa sih penting gitu, dan gambarannya bagaimana sih untuk kita bisa mengimplementasikan deep learning yang real world engagement. Nah, di sini saya mau kasih lihat dulu kenapa sih kita butuh untuk mengintegrasikan real world engagement. Saya mengambil kesimpulan sebetulnya ada 4 poin inilah setidaknya gitu ya. Yang pertama itu adalah, kalau teman-teman lihat di sini saya tuliskan juga, semoga kelihatan dan nggak ngeblur. Ini bring the real world into the classroom. Jadi sebetulnya kita membuat ruang kelas, atau kalau kita praktisi pelatihan ya, membuat ruang pelatihan itu sebetulnya ada konteks, ada hal-hal yang berada di masyarakat di luar gitu ya, itu dibawa ke ruang pelatihan. Jadi jangan sampai kita belajar teorinya aja, tapi juga kita nggak bawa praktikalnya gimana sih. Gitu. Jadi kayak sebetulnya ini akan membantu murid-murid itu untuk tahu call to action dari pelajaran yang dipelajari. Ini membuat classroom itu work and feel like part of the real world. Jadi tadi kayak sesuai narasi yang saya bilang gitu ya, supaya murid mudah untuk nanti mengimplementasikannya. Karena gambaran lapangannya kita bawa ke ruang kelas. Ini akan membantu murid untuk connect, ya, jadi menghubungkan materi yang dipelajari di kelas dengan isu dan aplikasinya di setting kehidupan nyata. Jadi sebagai contoh misalnya dulu ada topik prank yang ngasih sampah ya, teman-teman tahu ya, itu yang jahat juga ya. Itu kan fenomena sosial. Kalau bisa membawa topik tersebut saat sedang belajar empati atau belajar sosiologi, itu kan akan membantu murid untuk mengetahui gitu ya. Jadi kayak kasih contoh konkret. Nah, saya akan bahas lebih lanjut di belakang. Dan ini memang didesain untuk memberikan benefit. Jadi sebetulnya kata kunci yang bagus banget. Sebetulnya emang desainnya itu untuk kita memberikan benefit, membawa perubahan langsung ke dunia nyatanya. Biasanya guru matematika kan liar lah gitu ya. Benefit langsung dari belajar segitiga siku-siku apa ya? Nah, sebetulnya ada loh gitu, selalu ada manfaat praktis untuk setiap teori yang dipelajari. Nah, untuk real world engagement ini, saya mau memberikan gambaran teoritisnya dulu. Jadi ada sebuah framework. Semoga gambarnya kelihatan. Saya akan ngajak ke sini. Nah, jadi untuk mengimplementasikan real world engagement itu sebetulnya juga ada tingkatannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu ya, ada yang bahkan tidak mengandung sama sekali, ada yang rendah, ada yang medium, dan ada yang tinggi gitu ya. Kalau saya sebenarnya suka sebutnya daripada rendah, mungkin dasar kali ya, namanya baru belajar ya kan gitu. Jadi merubah paradigma juga, dasar, menengah, dan tinggi. Nah, di kiri bawah sini saya tulis breakdown-nya, tapi saya akan ngajak dulu lihat gambarnya. Jadi dikatakan tidak ada evidence itu ya kalau emang nggak menunjukkan apa-apa gitu. Jadi mari kita skip yang ini. Nah, kita akan lihat dari yang dasar, yang menengah, dan yang tinggi. Nah, pada level dasar itu ada komponen menerapkan realistic example dalam pembelajaran. Jadi kebetulan di sini tadi ada Bu Reska ya, ada Kak Reska gitu ya, kan sebagai praktisi pengajar juga, biasanya kita ngerancang lesson plan, biasanya kita ngerancang apapun namanya ya, lesson plan, skenario belajar, hadir gitu ya, lesson plan, skenario belajar,
RPP 1 lembar yang banyak polemiknya itu, atau modul gitu ya. Jadi ketika mengajar, mempersiapkan rencana ajar, disebut berhasil menerapkan level dasar kalau mengandung realistic example. Disebut levelnya menengah kalau mengandung setidaknya salah satu immersion in real world atau realistic task. Disebut tinggi kalau menerapkan paket komplit keduanya ini. Namanya adalah authentic engagement. Nah, ayo kita lihat sama-sama terjemahannya apa sih? Gitu. Maksudnya definisinya apa sih? Ini saya bikin singkat aja, semoga memberikan gambaran. Ini level 1 atau dasar. Realistic example itu gampangnya adalah belajar dari contoh atau sampel atau kasus asli. Level 2 ini yang menengah, boleh pilih salah satu, mau pilih yang A atau mau pilih yang B. Membuat murid atau pembelajar itu berinteraksi dengan dunia nyata atau memberikan tugas nyata. Nah, nanti bedanya di mana, saya akan breakdown lebih detail ya. Tapi gambaran umumnya dulu seperti ini. Dan di level yang tinggi itu ada authentic engagement. Jadi ini keduanya nih. Dari yang ada di atas ini, ya, yang ini dan yang ini, itu kalau digabung namanya jadinya authentic engagement atau karya original yang bermanfaat. Nah, saya izin lanjut. Kalau mulai ada pertanyaan, silakan ditampung gitu ya. Semoga ada yang langsung kejawab otomatis di pemaparan selanjutnya. Saya akan mundur dulu, gitu ya. Jadi saya akan lanjut. Nah, di sini saya mau coba ajak untuk ngasih lihat penggunaannya, penerapannya langsung. Jadi saya mau kasih contoh. Kebetulan background saya juga salah satu peran sampingan saya ngajar jadi guru. Saya jadi guru di Sekolah Pelita 2 di Jakarta Barat dan Mogot. Kalau ada teman-teman yang wilayahnya di sana, mungkin ada yang, oh dekat rumahku gitu ya. Jadi ya saya sering main ke Jakarta Barat. Saya ngajar juga di sana. Saya mengajar materinya itu adalah health science. Jadi sebetulnya ini kombinasi antara ada muatan intra dan ekstrakurikuler gitu. Ada biologinya, ada pramukanya, ada PMR-nya, ada olahraganya. Jadi memang didesain khusus, itu keinginan dari sekolahnya. Itu tidak ditemukan umum di semua sekolah. Nah, saya ngajarin salah satu topik, itu topik yang menarik banget, tapi cenderung suka diacuh tak acuhkan oleh murid-murid SMP kelas 7, 8, 9, itu adalah tentang diabetes. Nah, ini karena diabetes tuh biasanya anggapannya, ya itu kan buat orang tua, ya itu kan buat orang-orang yang punya garis keturunan, mereka nggak aware, mereka juga nggak takut gitu. Padahal mereka semua beresiko sebenarnya. Kalau lihat gaya makan dan gaya aktivitasnya. Jadi saya menerapkan pembelajaran tentang diabetes menggunakan komponen real world engagement. Nah, di sini saya mencoba breakdown untuk di 3 level tadi. Jadi saya akan kasih gambarannya. Kalau saya mengajar diabetes dengan level 1 seperti apa, dengan level 2 seperti apa, dengan level 3 seperti apa. Jadi semoga ini ngasih gambaran yang cukup kentara atau konkret gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan level 1. Nah, mari kita maju mundur. Level 1 itu adalah menerapkan yang namanya realistic example. Nah, realistic example itu kalau diterapkan dalam mengajar murid untuk belajar diabetes adalah murid membuat pekerjaan dengan mengacu pada informasi dari sampel kejadian, portofolio, atau situasi dunia nyata. Jadi, waktu itu yang saya minta adalah murid untuk menonton video tentang seorang anak, ini namanya Molly. Jadi, si Molly ini
masih kecil banget. Jadi anak umur saya lupa kalau waktu kejadiannya berapa, sekarang sih udah agak gedean ya. Tapi anak usia SD itu dia memang living with diabetes. Jadi kebayang nggak sih momennya masih kecil tapi pengen makan biskuit aja harus mikir. Kebayang nggak sih bagaimana kamu kalau mau jajan es teh Sisri, pop ice itu kamu dilarang-larang. Jadi membangkitkan membangkitkan murid itu ketergugahan untuk belajarnya itu betul-betul menggunakan sampel kasus yang related di dunia nyata dan betul-betul kejadian. Nah, di sini saya nggak akan kasih video lengkapnya. Nanti kalau mau saya share di WhatsApp boleh, gitu ya. Ini ada suaranya nggak sih videonya? Nggak ada kan ya? Iya, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi videonya kurang lebih menceritakan bagaimana perjuangan Molly dan ibunya menghadapi kenyataan dia harus hidup dengan diabetes, berdampingan dengan diabetes. Jadi belum corona. Nah, di sini bagaimana sih dampaknya atau apa sih dampaknya? Ya, siswa saya jadi nyandek untuk mengetahui materi tentang diabetes lebih mudah karena belajar dari kasus asli dan konteks kasusnya relate. Jadi ini membantu, tadi ada poin nomor 3 ya, membantu murid mengkonekkan materi dengan kenyataan pada aslinya gitu. Nah, itu yang pertama. Balik lagi, saya nggak bilang bahwa level 1 itu pasti jelek. Justru level 1 mungkin opsi terbaik untuk tujuan tertentu. Jadi saya nggak bilang level 3 itu pasti bagus loh ya. Gitu ya. Kayaknya capek juga kalau semua skenario dibikin level 3. Nah, selanjutnya saya mau ngajak untuk lihat, oke, level 1 seperti itu. Kalau level 2 bagaimana? Nah, kita balik sedikit. Level 2 itu adalah ada interaksi dengan dunia nyata atau membuat tugas nyata. Nah, yang saya gunakan ini itu adalah yang pertama. Jadi, saya meminta murid itu ada interaksi dengan dunia nyata. Nah, saya balik lagi. Level 2. Jadi, narasinya adalah murid itu pergi baik secara fisik maupun virtual. Jadi nggak harus badannya bener-bener dunia nyata tuh badannya nyemplung ya. Tapi sekarang juga virtual pun tidak masalah. Itu ke konteks nyata, berinteraksi, nah ini kata penting nih, berinteraksi, serta terlibat aktif. Jadi, contohnya waktu itu saya minta murid saya wawancara dong penderita diabetes, keluarga, dan dokter atau perawatnya. Jadi ada 3 orang gitu ya. Kamu cari orang yang diabetes, wawancara mereka, keluarga, dan dokternya. Peran guru jadinya itu cukup STL, jadi saya benar-benar fasilitator aja, karena udah SMP, udah mulai bisa diajarin dikit-dikit ya. Banyak di leading sih, tapi nggak apa-apa juga. Dan tolong gali informasi sebanyak-banyaknya, dan tolong itu akan dijadikan bahan untuk kamu ngerjain tugas selanjutnya. Jadi mereka akan ngerjain sesuatu setelah itu, makanya saya minta mereka sungguh-sungguh. Nah, bagaimana dampaknya? Jadi siswa saya itu lebih memaknai informasi karena diperoleh dari sumber langsung, dan di sana kan ada interaksi manusia dengan manusia ya. Jadi tidak hanya sharing informasi tapi juga ada sharing afektif gitu. Di mana mereka belajar juga tuh bagaimana sih empati dengan penderita diabetes. Saya juga nitipin di panduan wawancaranya, kamu harus kasih support ke mereka. Jadi kamu harus bikin 1 atau 2 kalimat penyemangat buat mereka. Kamu nggak boleh cuma minta datanya doang. Kamu harus kasih support. Tidak harus materi, tapi batiniah juga itu sangat bagus loh. That's all you can do guys. Kamu masih SMP juga gitu. Nggak harus kasih sesuatu yang mahal-mahal. Soalnya banyak yang SMS saya pertanyaannya, Sir, saya kasih hadiah apa ya? Nggak usah repot-repot juga kalau emang kamu kesulitan gitu. Dan informasinya akan lebih lama menempel. Kenapa? Karena ini kan experiential learning ya teman-teman. Jadi mereka benar-benar turun langsung juga tuh merasakan penggalian data terhadap sebuah fenomena kesehatan seperti itu. Nah,
Jadi seperti itu. Ini fit banget kalau udah di skenario yang di kelas tinggi ya, apalagi buat Bu Reska mungkin di anak kuliah sih ini udah ya ini mah udah makanan lu kalau nggak bisa ya kebangetan gitu sebenarnya kayak gitu. Nah, buat yang kelas tinggi itu menurut saya udah harus sedikit banyak minimum level 2, idealnya level 3. Karena semakin tinggi tingkat kelasnya, tuntutan mereka untuk mengedukasi masyarakat sudah semakin tinggi. Nah, di level yang 3, ini yang menarik banget, itu adalah membuat authentic engagement, ya kan? Nah, authentic engagement itu apa sih? Gitu ya. Berarti kan mereka harus berinteraksi dengan dunia nyata, kan harus ada interaksi dengan dunia nyatanya, berarti ngelakuin kegiatan yang seperti tadi, tapi juga harus bikin tugas nyata. Nah, saya tahu pasti teman-teman akan nanya, ini kan yang dibahas di level 2 cuman yang interaksi dengan dunia nyatanya doang nih. Kalau tugas nyatanya piye gitu. Nah, tugas nyata itu gambarannya seperti ini teman-teman. Saya stop share biar muka saya kelihatan gitu. Yang disebut dengan tugas nyata itu berarti murid itu membuat output belajar yang betul-betul dikerjakan oleh profesional aslinya di dunia nyata. Jadi, contoh ya, kita tahu sekarang pekerjaan ada banyak ya teman-teman ya, apalagi pekerjaan yang baru-baru. Influencer, sosial media strategis, atau kayak campaigner gitu ya, dia membuat campaign, sosial media campaigner. Sebetulnya, kalau dilihat ke sini, makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan bahkan oleh anak usia kecil. Jadi entah SD atau SMP. Nah, tugas nyata adalah skenario di mana murid itu kita minta bikin pekerjaan yang benar-benar dibuat oleh profesional aslinya. Profesional aslinya membuat itu untuk dibayar. Nah, tugas kamu adalah membuat itu dan itu akan digunakan untuk authentic engagement. Jadi sebetulnya kombinasi antara kamu turun lapangan dan kamu membuat sesuatu, itu adalah level 3. Nah, itu biasanya ada di tugas mahasiswa tuh, ya kan? Suruh wawancara, kemudian disuruh untuk bikin intervensi sosial misalnya, atau disuruh untuk bikin rancangan program misalnya. Nah, biasanya ketakutan guru adalah, tapi ini kan susah. Ini anak-anaknya bisa apa enggak? Nah, jawaban kami selalu percaya bahwa teknologi itu pada dasarnya adalah kuncinya tuh di situ. Dan alasan mengapa kami itu ngotot bahwa teknologi itu harus dijadikan teman, karena murid 12 tahun itu sekarang bisa punya performa yang dahsyat buat masyarakat kalau dia tahu cara pakai teknologinya. Jadi saya selalu bawel ke sekolah ngajarin anak-anak smartphone-nya dipakai buat apa, laptopnya buat apa, PUBG, Mobile Legend, udah, nggak boleh sampai sana doang sebetulnya. Jadi justru anak-anak usia kecil itu kreativitasnya meleduk-meleduk. Belum ada temboknya. Justru kalau alat itu mereka tahu cara pakainya, plus kreativitas mereka itu pasti dahsyat banget buat masyarakat. Jadi saya senang banget tuh kalau mulai dari kelas kecil sebetulnya. Nah, balik lagi, untuk level 3, ini kebetulan saya punya sampel best practice-nya. Saya coba kasih lihat ke teman-teman ya. Ini skenario yang sudah selesai, evaluasinya menurut saya bagus, tapi saya pribadi belum melakukan ini dengan efisien, jadi saya cukup kewalahan waktu kemarin. Karena saya ngerjainnya sendiri sih untuk 6 kelas. Saya capek banget. Jadi saya rasa saya harus ngubah persiapannya deh gitu. Nah, untuk yang level 3 ini, saya membuat murid, saya izin screen share lagi ya. Saya membuat murid. Nah, Oke, udah muncul lagi ya. Nah, di sini saya membuat murid itu untuk pergi ke konteks dunia nyata, berinteraksi, memiliki keterlibatan aktif, dan ya jadi di sini plus mereka harus create. Jadi membuat tugas nyata. Nah, di sini saya meminta mereka untuk membuat kampanye Fight the Diabetes. Jadi kamu kan udah tahu nih tentang diabetes ya kan? Nah, kamu kan udah ngerti nih, udah paham kan rasanya, udah paham kan mereka tuh butuh social support, mereka itu ngalamin hal yang susah banget, baik secara fisik maupun secara batin. Nah, ayo bikin campaign buat mensupport
ajak masyarakat untuk support. Bikin campaign tentang diabetes, kamu bisa campaign preventifnya boleh, support juga boleh. Saya ngasih personalisasi itu bebas, kamu mau kontennya yang kacamatanya dari sudut mana. Upload kampanyenya di Instagram, tag saya, dan sisipkan link ke Google Classroom. Jadi saya pakai Google Classroom juga, biar tertata ya, biar rapih gitu. Dan kamu bebas, boleh pilih formatnya. Mau foto kek, mau video kek, mau poster kek. Terakhir saya ada dan lain-lain kalau mau boleh. Sir, boleh fotonya di story nggak? Boleh di highlight? Bebas. Yang penting saya minta tuntutannya ini. Nah, tipsnya adalah make a great campaign caption. Jadi saya ngajarin anak nggak cuma foto, tapi caption itu sebetulnya ya, ini perspektif dari saya pribadi ya, teman-teman. Caption itu kan momen dimana menuangkan pemikiran menjadi sebuah kalimat gitu ya. Itu sebetulnya juga bisa jadi senjata untuk melakukan refleksi loh. Jadi justru penilaian saya kemarin itu di penilaian saya itu berat melihat captionnya. Apa sih yang kamu pikirin? Apa sih buah dari refleksi kamu itu ketuang di caption. Jadi it will raise your score. Dan kamu pakai hashtag ya. Hashtagnya ini yang saya kasih. Ada satu. Ini saya kecilin deh. Ini kayaknya kegedean banget. Nah, ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, kamu juga boleh nambahin yang lain selama itu relevan hashtag. Jangan nambahinnya Mobile Legend gitu ya. Ya, nggak relevan. Jadi, nah ini akan terhitung sebagai skor mid exam. Jadi mereka nggak ada UTS lagi sama saya. Project ini, saya membuat project based learning ini jadi nilai UTS. Nah, serunya di sini adalah ketika ini sudah selesai, jadi saya punya tuh datanya, teman-teman, kompilasi dari semua postingan itu. Murid-murid yang populer, likes-nya banyak. Murid-murid yang baru bikin Instagram, yang lihat ya udah dia dan keluarganya dan teman-temannya. Nggak masalah, saya bilang algoritma Instagram itu, meskipun kamu nggak berteman dengan siapapun, postingan kamu tetap bisa terlihat kalau hashtagnya benar. Jadi kamu nggak perlu takut, jangan minder. Nah, jadi sebetulnya sedikit banyak saya mengedukasi bagian mindset digital quotient juga tuh tentang awareness menggunakan teknologi itu. Kamu jangan sampai bikin saya suka banget tuh ada sharing dari satu tokoh publik namanya Gary V gitu ya. Dia ngajarin anak kecil dari usia 7 tahun itu untuk jangan hitung likes itu sebagai penilaian suka nggak sukanya orang buat kamu. Jadi menurut saya banyak plus-plusnya sih di rangkaian materi ini gitu. Nah, balik lagi, saya minta mereka untuk capture datanya. Jadi capture data dari Instagram itu kan caranya sangat mudah ya. Sebetulnya kamu bisa lihat insight. Kalau akunnya di-set sebagai akun yang terbuka buat publik, ada kesempatan untuk bisa menarik data atau insight. Kemudian saya minta semuanya, ayo semua store saya minta kumpulin di Classroom. Kurang lebih gambarnya kayak gini teman-teman. Jadi biar kebayang ya. Saya kasih share, saya kasih screen share. Saya minta mereka untuk kasih gambarnya ke saya kayak gini. Jeng jeng, ya kan kelihatan kan? Jadi, nah ini tangkapan data dari Instagram. Wah lihat, yang suka konten kamu 370 orang, 45 komen. Terus lihat deh, ada yang nyimpen konten kamu loh. Berarti konten kamu ini ada yang suka loh. Ini ada yang nge-DM kamu juga gitu ya. Ya walaupun DM-nya nggak sepenuhnya valid ya, ada juga yang wow gitu-gitu. Ya nggak apa-apa deh gitu. Lihat, ada orang yang sejumlah ini 288 orang itu ngelihat konten kamu. Konten yang kamu bikin. Karena kebetulan konten dia interaktif banget. Dia bikinnya video, ada syutingnya. Niat banget deh teman-teman pokoknya. Jadi ada yang memang bagus banget. Saya melotot juga lihat tangkapan data begini. Ini kan kalau dia nerusin kan roadmap-nya bisa jadi selebgram ya. Lumayan kan? Gitu. 288 orang disisipin iklan teh botol aja kan, teh botol bakal bayar dia lah gitu seenggaknya. Dan nge-reach 2.800 orang. Oh, ini banyak loh. Kebetulan memang dia sudah membuat portofolio Instagram itu bagus dari awal. Nah,
Saya minta mereka untuk ngumpulin ini semua. Jadi kumpulin, kita total aja ada berapa nih orang yang teredukasi. Saya pengen tahu gitu. Itu angkanya dahsyat loh teman-teman. Jadi itu ada lebih dari 20.000 karena 6 kelas. 20.000 orang itu teredukasi dengan konten prevention dan juga penanganan diabetes. Jadi ketika saya berbicara outputnya berdampak bagi masyarakat, nah itu berarti kamu udah belajar diabetes, kamu bagi ke orang, kamu mengetahui orangnya banyak, dan belum sampai di sana. Jadi saya minta ketua kelas, karena ada 6 kelas, saya minta ketua kelas untuk mendapatkan data tadi, itu kemudian saya minta untuk kirim data tersebut, screenshot kamu, terus linknya kamu, itu kamu kirim ke pihak yang kira-kira kalau pegang data ini, mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih besar dari yang kalian lakukan. Jadi, nanggap nggak teman-teman? Ada follow up-nya lagi. Kemarin tuh saya nggak kasih tahu, saya sengaja nggak kasih tahu. Saya pengen tahu mereka kiranya siapa. Oh, ini nih Bang Radit. Raditya Dika gitu. Ya, maksudnya ya public figure yang kepikiran di mereka. Yang nggak salah juga ya. Tapi kan kalau yang sekaliber mereka biasanya kan untuk urusan promote to promote itu bisnis. Jadi pasti bakal minta bayar loh gitu. Saya bilang, coba deh kamu kasih ke pemerintah DKI atau di Wali Kota Jakarta Barat. Kamu tag juga di Instagramnya, kamu kasih ke Abang None, kamu kasih ke NGO-NGO yang pemerhati diabetes. Kan ada tuh komunitas pendukung diabetes, komunitas kesehatan masyarakat. Kamu kasih datanya ke mereka ya. Jadi saya minta mereka untuk email dan direct message. Itu ada yang direspon. Jadi, wah terima kasih ya. Ya terlepas dari nanti datanya dipakai atau enggak, seenggaknya murid saya belajar bahwa saya di kelas belajar ini, saya turun ke lapangan, saya membuat karya, saya mengedukasi masyarakat, dan terakhir, ini juga bisa digunakan di estafet ke pihak yang lebih berwenang. Jadi itu diajarin dari kecil. Nah itu yang menurut saya satu komponen ini aja ada di skenario belajar, ya itu udah sangat dahsyat. Di mahasiswa itu mungkin bisa juga karena ada Bu Reska kebetulan gitu ya. Itu pas saya juga belum lama jadi mahasiswa gitu. Saya senang banget ada beberapa dosen saya yang untuk penelitian-penelitian yang bagus dia ngajak mahasiswanya untuk betul-betul yuk kita keluar. Jadi skripsi saya itu tentang sport injury, kebetulan topiknya jarang. Kemudian dosen saya sempat nawarin, ada nih conference di USU Medan, yuk kita ke sana yuk. Gitu. Jadi kamu benar-benar publikasi. Atau ada juga waktu itu yang hasil konstruksi tes psikologinya betul-betul bagus, itu dibawa ke Kalimantan. Jadi yuk kita bawa betul-betul jangan dibikin aja, tapi ini bermanfaat nggak? Entah buat stakeholder, entah buat organisasi yang profit, atau buat masyarakat. Kayaknya di mahasiswa tuh di level universitas ya, kalau dari saya pribadi, sudah mulai harus arahnya ke sana. Karena universitas itu kan kumpulan knowledge yang besar banget ya, menurut saya. Itu setiap hari ada praktik-praktik mengolah teori, turun lagi jadi aksi lapangan, tapi sayang juga kalau nggak turun ke masyarakat. Menurut saya reward engagement ini fit banget buat diadopsi di level universitas. Jadi, tapi nggak menutup kemungkinan ya di kelas kecil. Balik lagi, saya nggak tahu nih apakah ada praktisi juga ya di sini yang training atau ngajar di kelas kecil. Sebetulnya bisa, tapi tinggal dipilih levelnya, tinggal dipilih teknologi yang cocok atau sesuai itu yang mana. Jangan yang susah-susah juga sih gitu. Jadi dari saya sih itu overall dari materinya semuanya bungkusnya seperti itu tentang deep learning komponen real world engagement. Ini baru satu komponen, masih ada 4 komponen lain yang juga nggak kalah pentingnya. Biasanya juga saya mengintegrasikan 2 atau 3 dalam sebuah skenario. Jadi satu ini sih saya rasa boleh dicoba kalau ada teman-teman yang lagi create modul, lagi create RPP, lagi create lesson plan. Semoga bisa membantu. Sekarang saya mau ajak teman-teman kita ngobrol santai. Kata Hardy boleh ngaretnya sampai 13.30. Saya
coba cek ombak dulu ya, apakah ada banyak pertanyaan atau enggak gitu. Jadi saya balikin lagi ke moderator, Mas Hardi. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus yang meriah dong buat Kak James. Ya, silakan buat teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing, silakan boleh raise hand aja, langsung di-unmute ya. Jangan lupa ya, teman-teman ya. Mungkin mau dimulai dari pengajar-pengajar kali ya. Wah. Langsung di-mute malah itu, Bu Rizka. Iya. Sebelum ditembak, aku mute dulu dah. Iya, boleh tanggapan apa aja. Nggak harus pertanyaan juga sih, kalau sifatnya ingin tahu yang materi ini kamu bawakan di mana? Pernah kamu bawakan atau kamu baru share ke grup ini? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ini adalah salah satu materi yang hot di komunitas Websis. Jadi, sekian ratus guru kami bekali ini, Pak. Tapi, balik lagi, pada praktiknya sih, nggak 500-600 orang itu semua juga adopsi penuh, Pak. Jadi, saya sih bawanya ke internal, seluruh tim solusi itu, Mas Arnold juga ada di sini tadi kayaknya hilang gitu ya. Udah keluar Mas Arnold, lagi. kemudian tim kami dan komunitas kami sih kami bekali. Di luar itu Pak, saya belum share materi ini detail seperti ini. Gambaran besarnya itu dibawakan di seminarnya Websis oleh atasan saya. Kalau saya sih lebih sebagai fasilitator ya, jadi saya ngasih tahu sampai isi-isi kacangnya sih gitu. Jadi ini kalau pertanyaannya di mana lagi, di Websis, di komunitasnya Websis, di umum tapi hanya kulit yang dapat sampai sini, berarti selain komunitas Websis cuman di QIP aja sih gitu. Saya pikir materi ini akan sangat berguna untuk apa, guru-guru ya, apalagi mereka sekarang harus ngajar pakai Zoom dan sebagainya gitu kan. Contoh kasus ini akan sangat membantu guru-guru untuk membuat itu tadi, perencanaan apa sih yang mau diajarkan dan bagaimana cara membuat engagement itu. Iya. 5 poin tadi apa aja ya? Sekilas saja, selain real engagement itu yang terakhir sebetulnya ya. Masih ada 4 lagi apa aja? Betul, saya balik ya, saya izin kasih lihat lagi. Jadi ini ada 5 komponen, saya balik. Lihat. Nah, 5 komponen ini adalah, nah ini teamwork, kemudian personalisasi pembelajaran, komunikasi dan kreasi, critical thinking, dan reward engagement. Nah, sebetulnya Pak, nah, sebetulnya empat hal itu sudah langsung bisa terjawab ketika kamu masuk real world engagement tadi ya? Jawabannya belum tentu. Jadi sebetulnya ini jadi kayak copot pasang, Pak. Sebagai contoh, betul bahwa communication dan creation itu sebetulnya ada di dalam sini. Saya memberikan konsultasi kepada murid itu, saya membahas elemen ini. Jadi bagaimana ada attention to audience, ada komponen-komponen di dalam itu saya bahas. Tapi saya nggak minta mereka bekerja dalam kelompok. Dan saya melakukan personalisasi, tapi levelnya hanya menengah. Critical thinking, saya juga levelnya menengah. Jadi sebetulnya Pak, di setiap komponen ini itu kan ada levelnya ya, seperti yang tadi saya sempat tunjukkan. Bahwa ada low, ada dasar, ada medium, ada high gitu. Nah, untuk membuat sebuah skenario belajar itu bisa tinggi di 5-5-nya itu hampir pasti ideal banget. Iya, itu terlalu muluk biasanya Pak. Jadi saya udah coba bongkar pasang, bikin masterpiece gitu ya. 5-5-nya level tinggi bisa nggak ya? Itu bahkan kalau saya cek itu di level mahasiswa pun keblinger Pak. Kayaknya nggak cocok di konteks gurunya. Nggak cocok di konteksnya SD, SMP, SMA, biasanya mungkin kasus khusus. Nah, jadi kalau mengintegrasikan semuanya di level tinggi itu susah. Tapi kalau copot pasang, kayak tadi misalnya saya coret-coret di sini ya. Misalnya di sini saya maunya yang level 3,
Di sini saya cuman communication creation itu saya 2, di sini saya tidak ada, di sini saya 2, di sini saya 1. Jadi bongkar pasangnya itu bisa dipilih biasanya. Nah, ini pertanyaan menarik juga nih, Pak. Biasanya itu tergantung sama tujuan pembelajaran atau kebijakan sekolah. Biasanya ada kebijakan sekolah yang punya visinya gini, Pak. Saya mau pokoknya murid saya itu betul-betul jadi murid yang tidak hanya berakhlak, tidak hanya pintar, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. So, biasanya komponen yang dipilih untuk ditonjolkan adalah reward engagement. Nah, komponen yang lain bisa sifatnya suplemen. Nah, itu seperti itu, Pak. Gitu. Bu Tati tanya nih, Berarti Mas. kalau misalnya materi AMT Youth yang kamu pernah ikut di HRE waktu itu, yang kita lakukan 3 hari itu, masing-masing sesi harusnya dibuat skenario dasar kita mau nyasar ke masing-masing ke level berapa gitu ya, harusnya ya. Itu bisa tuh, Pak. Jadi akan kelihatan mana materi yang cuma ini cuma levelnya rendah dan cuma nyasar 1 dari 5 aspek itu gitu, mana yang memang betul-betul bisa sampai tinggi levelnya gitu ya. Betul. Dan yang menarik itu, Pak, sebetulnya setiap komponen ini tuh kalau di bukunya itu dibahasnya sudah kontekstual dengan menggunakan teknologi. Jadi ada bukunya, buku apa? Ada. Buku ininya. Ada. Itu bukunya limited buat yang Apple Professional di Education. Nah, namanya Element of Learning. Jadi itu kalau di Indonesia sih biasanya yang eligible ngebawain itu memang yang sudah partneran di edukasi. Jadi kalau misalnya harus ada sertifikasi untuk itu maksudnya. Bukunya nggak dijual umum. Nggak dijual umum. Jadi saya juga mungkin ngasih ekstraknya tuh saya coba untuk hati-hati sih, gitu, jangan sampai kepetok. Ini juga saya udah izin sih. Jadi yang ini sih nggak apa-apa. Toh ini juga memang sangat membantu praktisi. Ini Elements of Learning ini juga sebetulnya yang sangat menarik itu adalah terlepas dari jenis dan merek apapun teknologinya, terlepas dari platformnya itu apa, misalnya teknologi kan ada berbagai macam jenis, ada yang desktop, ada yang mobile, ada yang Android based, ada yang Windows based, ada yang iOS based. Sebetulnya semuanya bisa dipakai. Jadi menariknya juga di elemen teknologinya sebetulnya di bukunya memang dicontohkannya dengan ekosistem Apple dan sangat dahsyat karena ekosistem ya Pak komplit gitu. Tapi di kasus kami ada juga sekolah yang tidak pakai Apple, jadi kami bisa bongkar pasang dengan teknologi yang lain juga. Gitu. Jadi ini fit Pak sebetulnya untuk dipakai di konteks yang teknologinya sejenis apapun. Gitu. Ya karena ini sebetulnya kelanjutan dari SLE tadi. Self learning experience itu. Cuma kemudian self learning experience-nya nggak cuma untuk diri sendiri dia mendapatkan self learning, dia kemudian dituntut untuk bagaimana berkontribusi ke masyarakat. Nah, itu kan ini next step dari SLE sebetulnya gitu kan. Harusnya bukan milik dari teknologi tertentu sih. Betul. Itu adalah cara belajar yang kemudian bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Bahkan kalau kita ngomongkan dasar-dasar sila dari setiap perguruan tinggi kan pasti ada komponen pengabdian masyarakatnya. Ada. Ya. Tapi menarik banyak hal yang bisa direnungkan di sini. Jadi terutama kita yang bergerak di bidang pendidikan ya, apa yang kita berikan itu sebetulnya sampai di level mana dan sebetulnya masuk di komponen mana aja gitu. Ya. Menarik sekali itu. Teman-teman yang lain ada ini? Itu ada pertanyaan itu? Ya. Oh, ada ya di chat ya? Coba. Saya sama Mas James. Ngajar apa sih? Oke. Diabetes. Health science udah. Iya. Tapi health science menarik juga ya. Yang lain paling cuma teori olahraga ya. Teori kesehatan, penjaskes dan olahraga gitu. Tapi ini jadi health science. Oke. Lalu terakhir itu apa itu?
pelajaran matematika digunakan untuk belanjain mama di pasar, men-setting ulang kamar supaya lebih luas. Ya, itu bisa juga. Itu bisa juga tuh. Ya, biasanya juga terkait sama ini ya, kalau kan lagi gembor-gembor juga bikin higher order thinking ya, higher order thinking question. Itu di matematika gimana gitu. Biasanya kan udah terjebak bahwa itu khasnya pelajaran sosial, padahal sebetulnya nggak juga ya gitu. Ini contoh yang oke banget tuh, digunakan untuk biasanya sih dikasih narasi juga udah cukup ini ya. Ada satu guru kita yang kreatif banget, itu dia diminta untuk ya ini karena konteksnya masih mungkin cocok ya, pas banget gitu. Jadi disuruh untuk membuat buku anggaran gitu. Nggak tahu lebih cocok ke ekonomi atau enggak gitu. Buku anggaran pengeluaran seminggu ini gitu. Terus itu kan sebetulnya kan bagaimana mengkaitkan perhitungan aljabar kelas 7 SMP itu ke dalam rumus kamu belanja apa gitu ya. 2 Oreo tambah 3 beng-beng tambah 10 minyak goreng. Mana variabelnya coba? Ini ada berapa variabel? Jadi bagaimana mengemas itu sebetulnya sih tergantung kreativitas guru juga ya. Tapi sayangnya di kita masih banyak yang kepentok sama kejar-kejaran nilai sih gitu. Jadi kasihan juga gitu. Tanya lagi semoga dong. Mas Menteri. Ya, boleh. Sebenarnya masih bingung sih cara merumuskan pertanyaannya. Kayak tadi kan real world engagement itu lebih experiential learning untuk tujuan beri manfaat bagi masyarakat, itu ini klarifikasi betul nggak? Pemahamannya kayak gitu. Condong ke experiential learning untuk tujuan beri manfaat bagi masyarakat. Kalau ditinjau dari teorinya bahwa dia harus berinteraksi dan proaktif, jawabannya iya, condong ke experiential learning. Tapi untuk tujuan beri manfaat bagi masyarakat kan ada yang experiential learning karena untuk membuat dia lebih mahir dalam memahami materi itu, kedalaman materinya itu. Ya, kalau aku ngomong itu adalah next step. Biasanya dalam SLE kan demi untuk kita belajar, kita kemudian bertobat gitu kan, mengubah diri sendiri karena pengalaman kita. Tapi ternyata setelah bertobat nggak cukup hanya knowledge manfaatnya untuk dirimu sendiri, tapi kamu juga harus kemudian memberikan dampak pada orang lain, pada masyarakat. Itu yang saya pikir ini next step dari SLE. Betul sekali. Jadi kalau lihat sebetulnya itu next step ya, atau next level ya. Sebetulnya kalau berbicara soal experiential learning itu kan banyaknya kan diberikannya kan adalah di sini. Ini komponen experiential learning-nya ada di sini. Kalau misalnya pertanyaannya adalah real world engagement pasti iya atau enggak, belum tentu karena tergantung dari levelnya juga. Kayak Pak Eko bilang, kalau next step kalau ke sini berarti iya tuntutan edukasi masyarakat, betul. Tapi kalau cuma sampai di sini level 2 aja yang ini, ya ini berarti SLE sih gitu sebetulnya. Ya. Gini. Karena SLE kan habis ngalami, dia kemudian menceritakan pengalamannya, memikirkan teorinya, dan kemudian buat teori. Habis generalisasi, dia harus kemudian masuk lagi ke pengalaman yang baru. Yang next step-nya. Nah, itu kan untuk diri sendiri semua. Nggak ada yang keluar. Ya, pertanyaan besarnya itu untuk manfaat masyarakatnya tadi. Masalahnya gini kan, experiential learning iya oke. Betapa banyak orang yang ahli dalam suatu bidang, tapi sebenarnya dia tidak berorientasi pada masyarakat. Dia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri gitu loh. Dia jadi ahli tapi hanya untuk meraup keuntungan untuk diri sendiri kan bisa aja begitu kan. Teorinya untuk aplikasi dirinya sendiri gitu. Betul, aplikasi. Makanya ini adalah tantangan next step kan, gimana caranya kamu nggak cuma mendapat manfaat untuk dirimu sendiri, tapi bahwa manfaat itu akhirnya juga bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Tapi apakah sampai sejauh itu sebenarnya real world engagement, misi dari real world engagement itu kan, karena ya memang harus bisa dipraktikkan dalam dunia nyata, itu is of course gitu ya, betapa ilmu kok cuma berdasarkan teoritis kan. Tapi ya gitu sih, karena ini kaitannya nanti sama pendidikan karakter di Indonesia kan sekarang lagi masalah parah banget kan soal itu gitu, sangat parah. Jadi gimana caranya itu bisa nyisip tetap bisa masuk dalam setiap pelajaran yang ada diberikan di mata. Kalau bisa akhirnya berkontribusi ke masyarakat, alangkah idealnya itu.
Begitu nggak sebenarnya cakupan dari real world engagement ini? Oke. Kalau dari saya baca bukunya, sebetulnya yang ditekankan justru adalah bagaimana ini saya comot konteks mentah-mentah ya. Jadi bagaimana teknologi ini jika dipegang dengan tepat bisa membantu menyelesaikan sebuah problem bagi masyarakat. Jadi terkait dengan genuinisitasnya, berarti kita ngomongin masalah genuine dari niat orangnya itu yang bikin. Ya, ini genuine nggak? Lo bener-bener bikin ini, itu memang pengen bantuin beresin, atau lo pengen duit dari pas setelah beresin itu? Dan ngomongnya gitu kan sebenarnya. Nah, yang di buku itu nggak memberikan konteks genuinisitas. Jadi murni hanya praktikal how to. Potensi ya, tapi potensi yang bisa diperoleh gitu ya kalau misalnya itu bisa digeser. Karena dia sebetulnya dalam tanda kutip mempromosikan teknologi sebetulnya. Tapi kemudian embel-embel bahwa dari pemanfaatan teknologi masyarakat akan bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini kan yang membuat orang jadi mau menggunakan teknologimu. Iya. Tapi ujung-ujungnya bahwa hasil dari pemanfaatan teknologimu bisa mengatasi problem di masyarakat, yaitu tujuan dari semua ilmu tanpa embel-embel keuntungan di balik itu. Bagaimana membuat dunia lebih baik kan, buat masyarakat lebih baik, hidup kita lebih sejahtera kan, ilmu sebetulnya diarahkan ke sana. Meskipun dalam rangka menuju ke sana, akhirnya beberapa orang mendapat keuntungan secara profit. Terus jadi lupa itu ya, lupa asalnya. Ya. Iya betul. Udah keburu katanya kecemplung dunia hitam. Iya gitu ya. Makanya upah nggak cukup hanya upah di dunia, upah di surga juga perlu dipikirin. Iya. Saya setuju. Itu yang paling minim kan di situ gitu. Karena orang. Tapi menarik James karena aplikasinya ini jadi luas sekali, orang yang perlu mendengar ini juga jadi banyak sekali. Sebetulnya kamu sharing kan hanya 45 menit. Tapi 45 menitnya itu akan membuka berbagai banyak kemungkinan baru sih. Apalagi kalau yang dengar itu betul-betul guru-guru yang memang sekarang lagi struggle harus membuat desain pembelajaran via Zoom gitu. Bagaimana cara mereka secara simple tapi kemudian hasil pembelajarannya itu betul-betul jadi dalam ya, sesuai dengan itu tadi materi. Bagus. Thank you James. Sama-sama Pak. Kamu harus cerita lagi empat aspek yang lain. Ya, saya tunggu antriannya Pak. Jadi sebetulnya ini pas banget sebelum mungkin Bu Reska dan teman-teman pamit. Jadi sebetulnya mengenai kalimat dari Pak Eko bahwa ini guru-guru dan pengajar sedang hot-hotnya harus memikirkan PJJ misalnya ya, atau learning from home, atau belajar di rumah, atau apapun namanya. Sebetulnya dibandingkan topik ini sebetulnya ada topik lain yang lebih pas. Itu namanya adalah topik belajar di rumah. Nah ini saya juga jadinya mau izin promote, ini kontennya gratis, langsung dibaca sendiri aja nggak apa-apa. Di Instagram kami, sebetulnya kami juga lagi menggembar-gemborkan, lagi promosi besar-besaran, edukasi masyarakat besar-besaran tentang belajar di rumah. Jadi termasuk ke bagaimana bikin RPP-nya, ada pertimbangan apa saja sih? Gitu. Saya contoh di sini, layar saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Nah, jadi sebenarnya di sini ada pertanyaan, biasanya kan belajar di rumah itu seperti apa, termasuk misalnya supaya tetap semangat belajar di rumah, terkait motivasi seperti apa, tips dan ini Instagramnya Websis ya. Betul, jadi ini sih nanti saya berharap sih semoga bisa bermanfaat, nanti monggo aja dieksplorasi. Ada juga yang misalnya yang sangat praktis, misalnya video conference digunakan untuk apa, ini terkait dengan tingkat kematangan yang berbeda, itu bisa jadi sangat berbeda. Jadi buat pendidik yang lagi bingung, kenapa motivasi anak turun belajar di rumah, kemudian ada tips apa saja. Nah ini praktis banget, udah coba kami bikin selapangan mungkin bahasanya, nanti semoga bermanfaat ya. Termasuk dalam praktiknya kalau mau bikin training dari rumah, itu juga sepertinya ada beberapa prinsip yang bisa dipakai. Nanti monggo silakan dicomot. Apa tadi IG-nya? Websis for Edu? Iya, IG-nya Websis for Edu. Saya akan bagi di WhatsApp ya Pak. Jadi nanti teman-teman bisa nyomot, ada materi-materi di sana.
itu akan terus update sih. Jadi kalau nanti mau dinyalain alertnya juga boleh. Ada tim khusus yang ngebenahin itu, memang psikolog pendidikan yang megang. Jadi semoga ilmunya juga bukan pseudoscience, bukan ala-ala gitu ya. Memang betul-betul praktisinya juga yang ngekstrak materinya. Oke, saya sudah share. Semoga bermanfaat ya. Thank you Bu Reska, ketemu lagi. Terima kasih Bu Reska. Ini ngajar ya. Oke. Thank you juga James. Terus yang lain? Terima kasih. Aku kepikiran ini Pak, nanya sedikit. Tadi itu kan yang disiarkan itu mereka tugas individual ya? Tugas individual ya. Nah, sedangkan aku pas sama keponakan aku, mereka itu sering banget ternyata di luar itu mereka secara nggak ketahuan gurunya itu sebenarnya sering melakukan kerjaan itu, tugas-tugas itu secara kelompok. Nah, yang belum saya lihat tadi sih kalau saya boleh bertanya, sebenarnya kan yang sekarang mereka butuhkan itu adalah kegiatan yang bisa melibatkan peer-nya. Karena mereka sangat butuh sosialisasi. Kalau seperti ini sebenarnya tidak menjawab kebutuhan mereka untuk kebutuhan komunitas itu gitu Pak. Padahal sorry to say karena kita orang Indonesia bukan orang Amerika gitu kan, sangat individualis. Sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan ketemu sama teman-temannya sehingga itu yang membuat mereka sering mengerjakan segala sesuatu akhirnya nggak individual, akhirnya kelompok. Nah saya melihat sih sebenarnya ada peluang dari yang Mas James sharingkan tadi, penambahan kemampuan kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya ada itu kan ada 5 komponen tadi, ini baru 1 komponen kan, ada komponen teamwork yang memang belum dimasukkan ya. Ya. Nah karena kalau yang buat aku itu sekarang menjadi pertanyaan adalah gimana sesudah situasi yang kata orang new normal, tapi aku bilang sih agak aneh ini, kita bisa tetap memiliki rasa each other gitu loh. Kalau saya baca secara psikologis, perempuan sama perempuan kan, walaupun nggak ketemu lama gitu ya, begitu ketemu masih tetap hangat, masih tetap akrab. Beda sama cowok-cowok, kalau udah lama nggak ketemu, ntar ketemu lagi mereka mesti buka lagi. Saya nggak tahu ya, itu teori yang saya baca. Jadi kalau cewek udah lama nggak ketemu, tetap hai cipika-cipiki, kayak masih tetap akrab. Tapi kalau cowok, dia kayak mulai hubungan lagi gitu. Nah itu yang saya bilang sih tantangan dunia akademis adalah dari segi hal itu sih Pak James gitu, sehingga itu yang akan membedakan kita orang Indonesia ini dengan orang Barat gitu. Itu sih menurut saya sih Pak James masukannya kalau boleh. Wah saya setuju banget tuh. Saya setuju banget, menurut saya elemen kolaboratif. Saya penggemar dari bukunya Profesor Hana gitu. Beliau juga bilang di Culture Standard kan orang Indonesia tuh guyup. Jadi sebenarnya keguyupan itu juga harus diangkat jadi kekhasannya Indonesia. Nah, menurut saya itu saya penganut itu tuh, dan saya setuju. Kebetulan kalau di skenario tadi itu karena saya sharing yang udah pernah dipakai gitu ya. Waktu UAS semester 1 memang berkelompok, jadi saya mau coba bikin variasi dalam semester. Tapi saya penganut keras dan fans berat dari pembelajaran kolaboratif tuh. Mungkin nanti di topik selanjutnya kita boleh kali ya bikin kasus yang ada integrasi kolaborasinya ya. Boleh banget gitu. Saya senang tuh. Terima kasih Bu Yeni. Thank you Mas James. Terima kasih. Thank you for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe.